Shalom saudara dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Lewat kesempatan ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua yang saya ambil di dalam Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Lewat kebenaran firman Tuhan ini saya mengangkat suatu tema, itu doa mampu menerobos kemustahilan. Doa mampu menerobos kemustahilan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh melihat dalam pembacaan kita itu bagaimana Raja Hizkia pada saat itu yang sedang mengalami pergumulan yang yaitu sakit penyakit, dan saat itu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia bahwa Hizkia tidak akan sembuh lagi, namun Hizkia akan mati. Nah saudara yang dikasih Tuhan, secara manusia ketika kita berbicara tentang kematian, saya percaya bahwa kita tidak menginginkan yang namanya kematian. Kita tidak merindukan yang namanya kematian. Pasti kita punya tindakan ketika kita sedang mengalami yang namanya penyakit. Nah saudara kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara juga sedang mengalami pergumulan yang berat seperti yang dialami oleh Hizkia. Mungkin saudara yang sedang mengalami masalah atau tantangan yang sangat sulit untuk saudara hadapi. Mungkin saudara sedang mengalami kekurangan pada saat ini. Nah, saya mau berkata bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, dalam masalah apapun yang kita hadapi, mungkin dalam keluarga kita, dalam usaha kita, pekerjaan kita, atau pendidikan kita, saya mau berkata bahwa Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Doa mampu menerobos kemustahilan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan untuk kita dapat lalui ketika kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana doa kita menerobos kemustahilan. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, berharap kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Hizkia pada saat itu, ketika firman Tuhan itu datang kepadanya, dia tidak berharap kepada manusia. Dia tidak lari kepada dokter. Dia tidak lari kepada orang-orang pintar. Dia tidak lari kepada orang-orang yang berilmu. Namun dia berharap kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata bahwa ketika kita berharap kepada manusia, ketika kita berharap pada orang kaya, ketika kita berharap pada orang tua kita, ketika kita berharap kepada orang-orang hebat, maka itu bisa mengecewakan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Namun ketika kita berharap kepada Tuhan, maka tidak ada kekecewaan dalam Tuhan. Sebab Tuhan sanggup menolong kita, sebab Tuhan sanggup memberi jalan keluar dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Hizkia pada saat itu, dia datang kepada Tuhan karena dia tahu berharap kepada Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masalah yang kita sedang hadapi, terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua yaitu doa dengan kesungguhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Hizkia pada saat itu berdoa kepada Tuhan? Karena dia percaya akan kuasa doa. Ketika dia percaya bahwa kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa, dia percaya bahwa ketika dia berdoa kepada Tuhan, menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup memberi jalan keluar bagi dia. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bahwa umur Hizkia ditambahkan lagi 15 tahun. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, doa dengan kesungguhan artinya dengan ketulusan kita melayani kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita melayani kepada Tuhan. Jangan kita setengah-setengah kepada Tuhan, sehingga setiap pergumulan kita, masalah kita, Tuhan mampu memberikan jalan keluar kepada setiap masalah kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga yaitu bagaimana doa kita menerobos kemustahilan, yaitu mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan pernah mengandalkan orang-orang hebat. Jangan pernah mengandalkan kekayaan kita. Jangan pernah mengandalkan kehebatan kita, kegagahan kita, harta kita. Jangan kita pernah andalkan. Namun mari kita andalkan kuasa Tuhan. Sebab kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Nah firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 kita boleh lihat itu bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang berkat. Berkat itu bukan hanya berkat secara materi yang Tuhan akan janjikan kehidupan kita. Berkat materi itu hanya sementara. Berkat yang ada di dunia ini hanya sementara. Namun yang Tuhan janjikan yaitu berkat sukacita, damai sejahtera, terlebih berkat kesehatan yang Tuhan terus janjikan. Bahkan berkat keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata bahwa masalah seberat apapun yang sedang kita hadapi, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Kita berdoa dengan kesungguhan kita, mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga doa kita mampu menerobos setiap masalah kita, setiap tantangan yang kita hadapi. Doa kita mampu
melewati setiap apa yang sedang kita jalani, sehingga Tuhan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Mari terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, berharap terus kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, sehingga doa-doa kita mampu didengar oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sejahtera. Haleluya, haleluya, amin.